Wah, aku nggak habis pikir sih pada saat memang aku menemukan gitu bukti yang dimana rumah ini itu dijadikan tempat minta-minta. Aku udah nggak habis pikir sih, karena menurut aku di zaman sekarang itu ternyata masih ada gitu orang yang seperti itu. Bahkan notabene ini adalah rumah tinggal yang tidak ada histori apa-apa tapi dijadikan tempat seperti itu. Gayung, seperti tempat gayung gitu dimasukkan. Biasanya dia akan menghadap ke sini. Jadi posisi duduknya tuh akan seperti ini, Fasya. Memasang beberapa lilin di sekelilingnya. Memejamkan mata. Dan rata-rata mereka meminta agar diberikan mimpi nomor. Ya, itu masih terjadi sampai sekarang ya. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini? Masih. Membenarkan adanya aktivitas berbau gaib yang dilakukan beberapa oknum saat rumah kosong terbengkalai, beberapa warga kerap menyaksikan fenomena ganjil yang dialami oleh mereka yang percaya dengan jalan pintas meminta kepada sosok astral. Ya kata teman-teman saya yang cari istilahnya zaman sekarang, dia namanya ngimpo apa nyari nomor, banyak yang kejadian aneh istilahnya. Datang, jadi suguhannya mungkin lain, dia nggak nerima, kadang dibanting katanya ininya. Ngomongin soal ada yang minta-minta Kak Frisly di tempat ini. Untuk sekarang yang Kak Frisly lihat, yang merespon dari hal-hal seperti itu tuh sosok apa? Yang jelas sosok yang tadi ikut sama kita dan sekarang ada di sekitaran kita. Yang kedua, ada sosok yang berdiri di sini. Assalamualaikum. Sini Fasya. Coba kamu center. Sosoknya benar-benar berdiri lurus di sini. Perempuan dengan wajah rusak. Nampaknya gangguan mulai kami hadapi seperti suara misterius yang mana tak jarang warga yang berdekatan dengan rumah ini kerap mendengar dan menjadi pengalaman mistis yang menyeramkan. Pernah saya lagi ngerjain di depan rumah, lagi melur tuh, cuman saya keburunya malam, saya jam 2:30 malam lah. Ada yang ngomong dari atas, berisik katanya, malam-malam kerja. Lantas, apakah penelusuran kami ke dalam bangunan rumah ini akan mendapat banyak gangguan dan mampu menguak ketertarikan kegiatan terlarang dengan cerita mistis serta tragedi kecelakaan yang... Aduh. Tapi malah anehnya sosok ini nggak ada niatan untuk mengganggu kita, salah satu dari kita sama sekali. Karena ternyata biasanya Fasya, komunikasi yang dia berikan kepada kita makhluk hidup melalui mimpi. Oh, berarti orang-orang yang minta itu kan mintanya lewat mimpi Kak Frisly. Berarti sosok ini yang memberikan informasi itu, mau itu benar atau tidak ya. Sebuah fakta mengejutkan jika rumah yang sudah 3 tahun dikosongkan ini ternyata tak hanya dirasakan aura mistisnya saat dibiarkan terbengkalai. Namun kesaksian Pak Edeng selaku tetangga terdekat kerap merasakan aura lain, bahkan pernah menimpa salah seorang keluarganya. Istrinya tinggal bertiga sama anaknya 2. Jadi pas mau naik tangga sering ada di situ kayaknya kelihatan orang tinggi besar. Paling dia tungkur aja nubruk anaknya. Biarin cekik saya kayak jangan anak saya gitu. Assalamualaikum. Mau masuk apa enggak kita? Enggak. Aku nggak mau masuk, tapi aku malah mau. Aku mau komunikasi sama yang paling kuat di sini, yang mungkin bisa nganterin kita ke peristiwa tentang kejadian di rumah ini. Tim, aku boleh minta untuk night vision? Tim, tolong matikan lampu. Fasya jangan kesana. Iya. Jangan sampai keluar situ ya. Aku takutnya Iya. nanti kamu ditomprokin lagi sama yang ini. Oke.
Menggunakan pendulum, Faisley mencoba merasakan sosok astral yang disinyalir sebagai dalang dari aktivitas Skype yang ada. Wow. Ini Kak Faisley. Fasya di sini samping aku. Hari ini aku bawa pendulum yang beda karena nggak tahu kenapa, tapi untuk rumah ini menurutku satu titik yang mempunyai banyak cerita. Dan sekarang pemirsa, Kak Faisley sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang paling kuat katanya untuk mendapatkan informasi lebih lagi terkait rumah ini dan cerita yang ada di rumah ini. Fasya, ayo kita ke atas. Tim, boleh nyalakan lampu lagi, Tim? Ayo. Misi. Assalamualaikum. Misi. Seakan sudah tahu di mana keberadaan sosok terkuat, penelusuran pun berlanjut ke lantai 2 rumah ini. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Oh. Tadi sengaja aku minta ada komunikasi sama pendulungku. Kalau memang ada satu titik yang paling besar energinya, dia bisa memberi tanda. Dan dari tadi yang dikasih tanda itu memutar, Fasya. Itu tandanya apa, Kak Faisley? Titik ini bisa aku bilang menjadi titik yang paling pekat negatifnya. Ruangan ini? Tempat ini ya. Sebenarnya ini tuh masuknya ke kamar-kamar tamu, kamar kosong, dan juga ruang kumpul. Tapi sebentar ya. Kenapa, Kak Faisley? Assalamualaikum. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Fasya, Ya. ini kamar salah satu pekerja yang sempat tinggal di sini karena memang untuk tempat ini sendiri sebelumnya pada saat ini masih ditinggali sangat banyak pajangan-pajangan, bahkan pajangan seperti parang besar yang dibentuk seperti X di depan. Terus juga di sini tadinya ada lukisan. Dan juga di sini sempat menjadi tempat istirahat untuk seorang laki-laki. Tapi ternyata ini juga jadi tempat untuk ngumpet.